Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Prasetyo, Fahtia Nahwa Ramadhani, Krisnawati, Ananda Rija Rosalia. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai sistem indera. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai indera peraba dan perasa, yaitu kulit. Penjelasan mengenai indera peraba atau kulit. Indera peraba ialah salah satu dari 5 panca indera kita. Kita dapat merasakan halus maupun kasar, panas ataupun dingin suatu permukaan benda dengan menggunakan indera peraba, yaitu kulit. Kulit kita bisa merasakan semua jenis rabaan, tekanan, tekstur, gerakan, dan juga rasa sakit. Kulit merupakan alat indera karena di dalam kulit terdapat berbagai macam reseptor. Ada 5 tipe reseptor pada kulit, yaitu yang pertama, reseptor untuk merespon rangsang berupa sentuhan, yaitu corpus meisin. Yang kedua, ada reseptor untuk merespon rangsang berupa tekanan, yaitu corpus pacini. Yang ketiga, ada reseptor untuk merespon rangsang berupa panas, yaitu corpus ruffini. Yang keempat, ada reseptor untuk merespon rangsang berupa dingin, yaitu corpus callus. Yang kelima, ada reseptor untuk merespon rangsang berupa sakit atau nyeri, yaitu ujung saraf tanpa selaput. Selanjutnya ada struktur indera peraba, yaitu kulit. Struktur indera peraba yang pertama ada epidermis. Epidermis ialah macam-macam lapisan kulit manusia yang paling luar. Bagian kulit tebal terdapat pada bagian telapak kaki dan tangan, sedangkan kulit tipis tentunya selain kulit telapak tangan dan kaki. Pada epidermis dapat dibedakan menjadi 5 lapisan, yakni dari luar ke dalam. Lapisan yang pertama ada stratum corneum. Stratum corneum yaitu lapisan epidermis paling luar yang tersusun dari sel-sel kulit mati. Lapisan terluar ini akan mengelupas dan digantikan oleh sel-sel di bawahnya. Yang kedua ada stratum lucidum. Stratum lucidum yaitu lapisan epidermis yang bening dan transparan. Sel-sel pipi pada lapisan ini hampir mati. Yang ketiga ada stratum granulosum. Stratum ini yaitu lapisan yang mengandung keratohyalin yang berfungsi dalam pembentukan keratin. Yang keempat ada stratum spinosum. Stratum ini yaitu lapisan sel-sel tanduk atau spina yang memiliki tonjolan untuk penghubung intraseluler. Yang terakhir ada stratum germinativum atau stratum basale, yaitu lapisan yang melekat pada jaringan ikat dermis. Pada lapisan ini terdapat melanosit untuk menghasilkan pigmen melanin. Selanjutnya struktur yang kedua ada dermis. Lapisan kulit yang ada di bawah bagian lapisan epidermis disebut lapisan dermis. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis. Tebalnya bisa mencapai 2,5 mm. Lapisan dermis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada fibrolas, yang kedua ada makrofag, dan yang terakhir ada adiposit. Dan struktur yang terakhir ada hipodermis. Hipodermis ialah bagian yang terletak di bawah lapisan dermis. Hipodermis adalah lapisan yang banyak mengandung lemak yang bertindak sebagai cadangan makanan, sebagai pembantu memberikan perlindungan bagi tubuh dari benturan, serta memiliki fungsi lainnya untuk menahan pada bagian tubuh. Hipodermis ini ialah lapisan terdalam pada kulit yang di dalamnya ada pembuluh darah, limfa, serta sistem saraf pada manusia yang sejajar pada permukaan kulit. C. Fungsi indera peraba atau kulit. Pertama, melindungi tubuh dari gangguan lingkungan. Kedua, tempat penyimpanan lemak. Ketiga, tempat pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Keempat, alat pengeluaran. Kelima, membantu mengatur suhu dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh. Selanjutnya ada mekanisme indera peraba, yaitu kulit. Kulit bisa menerima banyak rangsangan dari luar. Rangsangan yang bisa diterima oleh kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan juga nyeri. Saat kulit menerima panas, rangsangan tersebut akan diterima sel-sel reseptor. Rangsangan tersebut lalu diteruskan ke otak melalui urat saraf. Rangsangan ini akhirnya diolah oleh otak. Alhasil, kita dapat merasakan adanya suatu rangsangan. Sesudah tubuh merasa menerima rangsangan, lalu otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan ini. kelainan gangguan indera peraba kulit. Kulit ialah bagian indera peraba yang selalu berhubungan pada lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan kulit mudah terluka,
terserang jamur, bakteri, dan juga bibit penyakit lainnya. Penyebab penyakit kulit yang sering ditemui yaitu jerawat, panu, dermatis, eksim. Selanjutnya ada indera pengecap atau lidah. Pengecap adalah istilah teknis indera perasa yang dimiliki manusia. Dengan adanya indera pengecap, manusia dapat merasakan perbedaan rasa pada saat memasukkan sesuatu ke mulut. Proses tersebut melibatkan saraf yang ada pada kelompok sel rasa dalam pori-pori di permukaan lidah serta bagian mulut. Proses pengecapan akan dimulai pada saat ada sesuatu yang masuk ke mulut, serta ketika terjadi kontak dengan lidah atau area lainnya pada mulut. Struktur lidah. 1. Dasar lidah. Dasar lidah terletak di bagian sepertiga belakang, dekat dengan tenggorokan. Berbeda dari bagian lidah lainnya, dasar lidah tidak bisa digerakkan secara bebas. Bagian inilah yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang rahang bawah. 2. Badan lidah. 2/3 badan lidah lain disebut badan lidah. Bagian ini dapat digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. 3. Ujung lidah. Ujung lidah adalah bagian terdepan dari lidah, dekat dengan bagian belakang gigi seri, dan juga dapat digerakkan secara bebas. 4. Dorsum lidah. Dorsum lidah adalah bagian permukaannya yang terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Terletak antara dasar dan badan lidah. Di bagian ini terdapat garis cengkungan yang berbentuk seperti huruf V yang disebut sulcus terminalis. 5. Bawah lidah. Bawah lidah adalah bagian yang terlihat saat Anda mengangkat lidah. Di bagian ini, pembuluh pena terlihat jelas berwarna ungu, kebiruan. Bawah lidah juga terkadang berfungsi sebagai tempat pemberi obat, sebab untuk jenis obat tertentu penyerapannya terjadi lebih cepat apabila diletakkan di bagian ini. 6. Papila lidah. Berdasarkan bentuknya, jenis papila lidah dibedakan menjadi 4, yaitu pertama papila piliformis, yaitu papila yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Kedua, papila circumvallata, yaitu papila yang dilingkari saluran berjumlah 8-12 berjejer membentuk huruf V di dekat pangkal lidah. Ketiga, papila fungiformis, yaitu papila yang berbentuk seperti jamur, letaknya menyebar di ujung dan sisi lidah. Fungsi indera pengecap. 1. Mengecap rasa. 2. Untuk makan dan minum. 3. Membantu proses menghisap. 4. Membantu proses pemunyahan. 5. Bagian dari sistem pertahanan tubuh. 6. Membantu berbicara. D. Mekanisme indera pengecap lidah. Untuk cara kerja lidah, lidah sendiri berasal dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Makanan serta minuman yang sudah bercampur dan masuk di dalam mulut nantinya akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Selanjutnya, oleh saraf pengecap, rangsangan rasa akan diteruskan menuju pusat saraf pengecap yang ada di otak. Otak kemudian menanggapi rangsangan itu sehingga manusia bisa merasakan sesuatu rasa dari jenis makanan atau minuman yang sedang dikonsumsi tersebut. Kelainan gangguan indera pengecap lidah. Hipogesia, yaitu penurunan kemampuan untuk merasakan berbagai rasa. Seseorang yang mengalami gangguan ini masih bisa merasakan rasa makanan, tapi kepekaannya berkurang. Aguesia, yaitu kondisi di mana seseorang tidak bisa merasakan rasa apapun dari makanan yang dimakannya, tetapi kondisi ini jarang terjadi. Dysgeusia, yaitu gangguan indera pengecap yang menyebabkan seseorang merasakan rasa tengik, logam, atau rasa aneh lainnya. Selanjutnya, indera penciuman atau hidung. Penjelasan indera penciuman atau hidung. Indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Sebagai bagian dari sistem panca indera manusia, indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Struktur indera penciuman atau hidung. 1. Lubang hidung. Udara masuk ke dalam rongga hidung melalui lubang hidung
yang di dalamnya terdapat rambut-rambut halus. Rambut tersebut biasa disebut dengan bulu hidung yang berfungsi sebagai penyaring udara. Kotoran yang terdapat di udara tertahan oleh bulu hidung sehingga hanya udara yang bersih yang masuk ke dalam sistem pernapasan. 2. Rongga hidung. Hidung memiliki 2 rongga yang dipisahkan oleh septum. Septum adalah dinding dari tulang rawan. Septum memisahkan rongga hidung hingga bagian awal tenggorokan. Struktur hidung ini terbentuk dari 4 dinding, yaitu dinding superior atau bagian atas, dinding inferior atau bagian bawah, dinding medial atau bagian tengah, dinding lateral atau bagian samping. 3. Sinus hidung. Sinus hidung merupakan rongga atau kantung udara yang terletak di dekat saluran hidung. Terdapat 4 jenis sinus hidung, yaitu 1. Sinus etmoid, terletak di sekitar pangkal hidung yang sudah ada sejak lahir dan terus berkembang. 2. Sinus maxillaris, terletak di area pipi sama dengan etmoid. Sinus maxillaris ada sejak lahir dan terus berkembang. 3. Sinus frontal, terletak di dahi dan berkembang setelah umur 7 tahun. 4. Sinus sphenoid, terletak di belakang hidung dan biasanya berkembang saat usia remaja. 4. Saraf hidung atau saraf olfaktori. Saraf olfaktori merupakan salah satu dari 12 saraf kranial yang terhubung langsung dengan saraf pusat atau otak. 5. Tulang rawan. Rongga hidung terlindungi oleh tulang rawan yang membentuk luaran hidung. Tulang rawan tersebut kuat namun tetap elastis yang bernama hialin. C. Fungsi indera penciuman atau hidung. 1. Bernapas. 2. Temperatur udara. 3. Melembabkan udara. 4. Membersihkan udara. 5. Bersin. 6. Indera penghidup. D. Mekanisme indera penciuman atau hidung. Mekanisme indera penciuman dimulai saat hidung membaui aroma tertentu. Sel-sel dalam hidung yang disebut dengan sel olfaktori akan memproses dan meneruskannya ke otak untuk diterjemahkan. Dari sana Anda akan mulai mengenali bau apa yang Anda cium. E. Kelainan atau gangguan indera penciuman atau hidung. Anosmia. Anosmia adalah hilangnya kemampuan mencium bau. 2. Hiposmia. Hiposmia menyebabkan menurunnya kemampuan membaui sesuatu. 3. Pantosmia. Pantosmia adalah halusinasi penciuman yang membuat Anda mendeteksi adanya suatu bau yang sebenarnya tidak ada di sekitar Anda. 4. Parosmia. Parosmia adalah berubahnya kemampuan menerjemahkan bau yang biasa dihirup. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.